kali ini kakak akan membahas tentang materi kelas 7, yaitu materi himpunan. Nah, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan himpunan? Belum ada yang tahu ya? Nah, himpunan itu merupakan materi wajib yang ada di kelas 7 SMP. Nah, sebelum kita belajar mengenai materi himpunan, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kompetisi dasar dan indikator dari materi himpunan tersebut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu tentang kompetisi dasar. Nah, kompetisi dasar dari materi himpunan adalah menjelaskan himpunan kosong, himpunan semesta, komplement himpunan, himpunan bagian, dan kita juga menggunakan operasi biner dalam masalah kontekstual. Itu ya yang dimaksud dengan kompetisi dasar dari materi himpunan. Nah, yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai indikator pencapaian dari materi himpunan tersebut. Nah, indikatornya yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian himpunan. Nah, yang kedua, menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan, suatu kumpulan yang bukan termasuk himpunan, menentukan berbagai cara dalam menyatakan himpunan kosong, himpunan semesta, dan yang terakhir diharapkan siswa dapat menggambarkan diagram Venn jika diketahui kedua anggota himpunan dan himpunan semestanya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan KD dan indikator dari materi himpunan. Nah, gimana? Sudah tahu kan tentang KD dan indikatornya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran yang akan kakak paparkan berikut ini. Mohon disimak ya. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenai pengertian himpunan. Nah, pengertian himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, perhatikan contohnya ya. Nah, di sini kakak ada berikan sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Bener ya, jadi gambar ini merupakan kumpulan dari buah-buahan, ya kan? Nah, di sini ada dua pernyataan ini. Yang pertama, kumpulan buah-buahan. Dan pernyataan yang kedua, kumpulan buah yang disukai. Coba diperhatikan gambarnya. Menurutnya adik-adik, kumpulan mana yang merupakan sebuah himpunan? Jika diketahui gambarnya seperti ini. Benar ya, jadi pernyataan yang pertama merupakan himpunan karena kumpulan buah-buahan itu sudah jelas dan dapat didefinisikan. Sedangkan untuk kumpulan buah yang disukai itu bukan merupakan himpunan karena setiap orang pasti memiliki selera buah yang berbeda-beda. Udah paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang termasuk himpunan adalah himpunan hewan karnivora. Yang kedua, himpunan warna pelangi. Yang ketiga, himpunan bilangan asli dan bilangan prima. Udah paham ya? Sedangkan misalkan ada lagi contoh seperti ini. Himpunan lukisan yang menarik. Apakah merupakan sebuah himpunan? Bukan ya adik-adik, karena himpunan lukisan yang menarik bukan merupakan himpunan, karena setiap orang pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Kita lanjut ke penyajian himpunan. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Mari kita belajar bersama-sama dari yang awal ya. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Ayo kita melihat slide-nya. Nah, yang pertama yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik 3 seperti ini ya. Dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Jadi di sini kan ada contohnya nih. Perhatikan ya, untuk yang himpunan A terdiri dari 3, 5, 7. Ada yang tahu ini merupakan bilangan apa? Benar ya, jadi ini merupakan bilangan ganjil. Untuk himpunan yang kedua terdiri dari 2, 3, 5, 7.
Ada yang tahu merupakan bilangan apa? Benar sekali, jadi himpunan yang B ini merupakan bilangan prima dan seterusnya ya. Nah, cara menyatakan himpunannya, kita perhatikan lagi pengertiannya. Nih, dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dan diberi kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan ada soal, sebutkan himpunan dari bilangan ganjil. Nah, cara menyebutkannya, kita tulis semua anggotanya dan kita beri kurung kurawal di luarnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalkan ini, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, nanti bisa langsung disebutkan ya, berapa-berapa saja anggotanya. Kita paham ya? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, untuk sifat yang ketiga ini yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti apa itu? Yuk mari kita simak. Nah, ini nih, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Jadi, kalau kita mau menuliskan sebuah himpunan, kita harus menggunakan notasi pembentuk himpunan itu. Nah, ini ya simbolnya. Misalkan ini langsung ke contohnya ya, biar kalian lebih memahami. Nah, yang pertama adalah himpunan A, misalkan diberikan contoh. Nah, ini kan ada notasi pembentuk himpunan. Gimana sih cara membacanya, Kak? Ayo mari kita belajar. Nah, untuk membaca simbol ini, kita harus tahu dulu nih. Misalkan A ini sebagai apa, X-nya sebagai apa, ini bacanya apa, dan sebagainya ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Cara membacanya yaitu, untuk A ini adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian, sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Jadi A ini itu anggotanya semua yang ada di X ini. Nah, cara membacanya itu untuk X ini lebih dari 1 dan X ini kurang dari 8. Untuk X-nya adalah bilangan ganjil. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan kosong. Nah, apa itu pengertian dari himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, kayak begini ya pengertiannya. Dia tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan lambang, ini bacanya adalah lambang pesi, atau kita berikan kurung kurawal tapi di dalamnya tidak memiliki anggota. Jadi seperti itu. Nah, untuk himpunan semesta sendiri itu merupakan himpunan yang seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi, semuanya yang terdapat dalam himpunan itu merupakan himpunan semesta dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta, pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Paham ya? Jadi, himpunan semesta ini bisa juga disebut sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Mari kita lanjut ke contohnya. Misalkan di sini ada soalnya, tentukan himpunan cacah yang kurang dari 0. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran waktu SD dulu? Nah, ada yang tahu bilangan cacah terkecil itu berapa? Ya, betul ya. Jadi, anggota bilangan cacah yang paling kecil itu adalah 0. Jadi, jika ada soal yang suruh menentukan himpunan bilangan cacah kurang dari 0, berarti itu merupakan himpunan? Ya, benar ya. Jadi merupakan himpunan kosong karena nggak ada himpunan cacah yang kurang dari 0. Karena himpunan cacah paling terkecil itu adalah 0. Baik. Kita lanjut ke contoh himpunan semesta. Nah, ini contoh dari himpunan semesta. Diperhatikan ya. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y. Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Ada yang tahu langkah-langkahnya? Belum ya? Jadi mari kita belajar bersama. Untuk langkah yang pertama,
kita harus memilih dulu nih mana siswa yang dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Nah, setelah kita memilih, kita mengelompokkan materi yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Yang ketiga, kita menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Nah, ada yang sudah paham mengenai langkah-langkahnya? Oke, baik ya. Setelah kalian memahami langkah-langkahnya, kita langsung masukkan ke dalam soalnya tadi. Nah, untuk S tadi ada yang ingat apakah itu? Benar ya, jadi S ini merupakan himpunan semesta. Nah, untuk himpunan semestanya itu adalah nama semua siswa di dalam kelas. Dan untuk himpunan A-nya, yaitu himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. Untuk himpunan B-nya, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Untuk yang C-nya, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Nah, setelah kalian membuat macam-macam himpunannya, ada yang bisa menyimpulkan mana yang termasuk himpunan semesta? Ya, benar ya. Jadi mudah saja kan menentukan himpunan semesta? Nah, ingat kembali, kalau masih belum memahaminya, silakan dibaca-baca kembali pengertian dari himpunan semesta itu sendiri. Jadi, jawabannya adalah berdasarkan keterangan di atas, himpunan S itu merupakan himpunan semestanya. Karena dia mencangkup seluruh himpunan A, B, dan C. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai diagram Venn. Nah, diharapkan setelah kita belajar diagram Venn, kita jadi bisa untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan diagram Venn, dan ketika ada soal mengenai cara menggambarkan diagram Venn, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, di sini untuk cara menyajikan himpunan juga dapat dinyatakan dalam diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain seperti ini ya. Nah, yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Berarti kita bikin kotak di kiri atas, lalu kita tulis huruf S. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Selanjutnya, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh dari diagram Venn itu sendiri. Nah, mohon disimak ya. Yang soal pertama dikatakan bahwa diagram Venn dari himpunan S. Nah, S ini merupakan apa? Benar, jadi S ini merupakan himpunan semesta ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau jika kita tidak ingin menuliskan semua anggotanya, kita bisa menggunakan penyajian pertama sifat ke. Nah, sifat pertama ya. Jadi kita hanya menuliskan beberapa bilangan saja, lalu kita buat tanda koma dan titik 3, lalu kita kurung kurawalkan. Nah, di sini untuk himpunan A-nya adalah 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ada yang masih ingat tadi penyajian himpunan dalam bentuk diagram Venn seperti bagaimana? Ya, membuat persegi panjang ya. Lalu huruf S-nya ini kita letakkan di pojok kiri atas. Benar sekali. Lalu setelah itu kita buat sebuah lingkaran sebanyak himpunan yang disebutkan dalam soal. Nah, yang di soal ini kan disebutkan dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Berarti kita buat lingkaran pertamanya. Buat lingkaran. Nah, kita namakan yang lingkaran pertama ini merupakan himpunan A. Lalu kita buat lingkaran kedua. Lalu kita namakan dengan himpunan B. Setelah kita menuliskan himpunan-himpunannya dan kita menggambarkan diagram Venn-nya,
kita masukkan ini, himpunan A-nya terdiri dari beberapa anggota. Nah, anggota-anggotanya ini kita masukkan ke dalam lingkaran dari himpunan tersebut. Misalkan himpunan A, berarti kita masukkan anggotanya ke dalam lingkaran himpunan A. Lalu himpunan B juga seperti itu ya. Nah, untuk himpunan B-nya ini anggotanya ada 4, 5, 6. Berarti 4, 5, 6 ini ada dalam lingkaran himpunan B. Benar ya? Nah, terus ini fungsinya 7, 8, 9 kenapa ada di luar lingkaran ya, Kak? Ya, karena kan untuk himpunan A-nya sendiri kan cuma terdiri dari 1, 2, 3 dan himpunan B-nya terdiri dari 4, 5, 6. Berarti 7, 8, 9-nya nggak termasuk himpunan A atau B kan? Maka dari itu kita letakkan 7, 8, 9 ini di luar lingkaran, tapi bukan di luar persegi panjang ya. Karena ingat kembali himpunan S itu merupakan himpunan semuanya bilangan. Berarti walaupun dia tidak termasuk ke dalam himpunan A atau himpunan B, tapi dia termasuk ke dalam himpunan semesta. Oke, sudah mulai paham ya? Oke, baik ya. Jadi untuk pertemuan kali ini materi kita sampai di sini dulu ya. Nah, gimana video pembelajarannya tadi? Sudah disimak kan? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Jika ada yang masih mengalami kesulitan, nanti dibuka-buka kembali ya materinya. Kakak harapkan dengan belajar materi himpunan, kalian jadi lebih memahami tentang apa sih himpunan dan bagaimana cara membedakan himpunan dan bukan himpunan dan materi-materi lainnya yang terdapat dalam himpunan. Dan ketika kalian diberikan tugas oleh guru, kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik dan juga benar, serta kalian bisa menerapkan materi himpunan itu di kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Demikian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum.